video kali ini, kita akan membahas mengenai sistem ekskresi pada manusia. Nah, supaya kita semakin paham mengenai sistem ekskresi pada manusia, yuk kita tonton videonya sampai selesai ya. Perkenalkan, nama saya Floresita Linare Supriyadi dengan NIM 106. Perkenalkan, nama saya Kaisa Najwa Akila dengan akhiran NIM 122. Saya Melina Doril Maulida dengan akhiran NIM 128. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita akan mengalami sistem ekskresi. Contohnya seperti buang air kecil dan buang air besar secara teratur, bernafas dan menghembuskan nafas, dan berkeringat saat beraktivitas fisik atau saat cuaca yang panas. Sistem ekskresi ini merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Lalu, kira-kira apa saja ya organ dalam tubuh kita yang menjadi alat ekskresi? Nah, ada 4 organ ekskresi, yaitu ginjal, kulit, hati, dan juga paru-paru. Organ ekskresi yang pertama yaitu ginjal. Ginjal memiliki fungsi utama untuk menyaring darah yang masih bercampur dengan zat-zat sisa metabolisme. Dari proses itu akan dihasilkan urin atau air kencing. Ginjal tersusun dari korteks, medula, dan pelvis ginjal. Pada bagian korteks dan sebagian masuk ke medula ada jutaan nefron. Apa sih nefron itu? Nefron merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal. Untuk struktur nefron sendiri bisa dilihat pada gambar ini ya. Pembentukan urin terjadi di dalam nefron melalui 3 tahapan. Tahap yang pertama yaitu filtrasi. Darah yang masih mengandung sisa metabolisme akan masuk ke dalam glomerulus untuk disaring. Air, glukosa, garam, dan urea akan lolos dari glomerulus dan ditampung di dalam kapsula Bowman. Hasil penyaringan ini disebut dengan urin primer. Lalu, urin primer kemudian masuk ke TKP untuk proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Air, gula, dan garam sebagian besar akan diserap kembali oleh tubuh. Hasilnya disebut dengan urin sekunder. Urin sekunder kemudian akan masuk ke TKD untuk proses augmentasi atau penambahan zat-zat lain yang akan ikut dikeluarkan bersama urin. Nah, hasil augmentasi inilah yang disebut dengan urin sebenarnya. Organ ekskresi yang kedua adalah kulit. Kulit adalah organ terbesar pada tubuh kita loh. Kulit berfungsi sebagai organ ekskresi karena kulit dapat mengeluarkan keringat. Keringat juga mengandung zat sisa metabolisme seperti urea dan juga garam. Lalu, mengapa kulit bisa menghasilkan keringat ya? Kulit terdiri dari 3 lapisan. Lapisan paling luar adalah epidermis. Pada epidermis, terdapat pori-pori kulit untuk mengeluarkan keringat. Selain itu, ada juga lapisan yang menghasilkan pigmen melanin. Pigmen inilah yang menyebabkan warna pada kulit, sekaligus melindungi kulit dari radiasi sinar ultraviolet. Lapisan yang kedua adalah dermis. Pada dermis terdapat kelenjar minyak, kelenjar keringat, akar rambut, dan pembuluh darah. Kelenjar keringat inilah yang bisa menghasilkan keringat. Lapisan paling bawah dari kulit adalah hipodermis. Hipodermis ini banyak mengandung lemak. Lemak itu berfungsi untuk mempertahankan panas tubuh. Organ ekskresi yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru ini bukan hanya sebagai organ pernafasan saja, tetapi juga sebagai organ sistem ekskresi. Paru-paru ini dapat mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dari zat sisa metabolisme tubuh. Nah, karbon dioksida ini akan dibawa oleh kapiler darah menuju alveolus paru-paru. Nah, dari alveolus paru-paru ini karbon dioksida akan
dialirkan ke bronkus, trakea, dan sampai akhirnya dikeluarkan oleh tubuh saat kita menghembuskan nafas. Organ ekskresi yang terakhir yaitu hati. Hati ini terletak di rongga perut sebelah kanan. Nah, hati ini merupakan salah satu organ yang besar karena berat hati bisa mencapai 1,5 kilo sampai 2 kilo. Nah, apa sih fungsi hati ini dalam sistem ekskresi? Fungsi hati ini dalam sistem ekskresi yang pertama yaitu hati dapat memecah racun yang kemudian dikeluarkan bersama urin. Yang kedua yaitu hati juga berfungsi sebagai mengatur kadar gula darah. Yang ketiga yaitu menghasilkan cairan empedu, dan yang terakhir yaitu menyimpan lemak, zat besi, dan juga vitamin. Nah, itulah tadi organ-organ sistem ekskresi yang ada pada manusia. Nah, semoga dapat dimengerti. Nah, selanjutnya yaitu gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama ada batu ginjal. Apa sih itu batu ginjal? Jadi, batu ginjal adalah penyakit dengan kondisi di mana batu atau kalkulus terbentuk di dalam ginjal atau saluran kemih. Nah, batu ini terdiri dari mineral dan garam yang mengkristal dan menumpuk di dalam ginjal, sehingga menyebabkan rasa sakit, gangguan pada saluran kemih, dan bahkan komplikasi lainnya. Nah, apa sih penyebab dari penyakit batu ginjal? Yang pertama yaitu kurang minum air putih atau bisa dibilang dehidrasi. Yang kedua yaitu kondisi medis tertentu seperti infeksi saluran kemih, asam urat tinggi, dan lain-lain. Dan yang ketiga, faktor genetik riwayat keluarga batu ginjal. Dan yang keempat yaitu obat-obatan tertentu. Selanjutnya yaitu penyakit albuminuria. Apa sih penyakit albuminuria ini? Penyakit albuminuria ini yaitu penyakit yang ditandai dengan adanya protein dan albumin dalam urin. Terjadinya albuminuria ini menunjukkan terjadinya kerusakan pada alat filtrasi dalam darah atau bisa disebut dengan kebocoran pada urin. Apa sih penyebab dari penyakit albuminuria ini? Yang pertama yaitu demam tinggi, yang kedua tekanan darah tinggi, yang ketiga stres akut, dan yang keempat yaitu infeksi saluran kemih. Nah, yang selanjutnya yaitu cara menjaga kesehatan sistem ekskresi. Yang pertama yaitu ada minum air putih yang cukup. Dianjurkan setiap individu sebanyak 2-2,5 liter per hari. Dan yang kedua yaitu pola makan sehat dan seimbang, yaitu dengan mengonsumsi 4 sehat 5 sempurna seperti sayur, buah-buahan, susu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu olahraga teratur, yaitu dengan jalan-jalan pagi, lari pagi, dan semacamnya. Selanjutnya istirahat yang cukup, yaitu saya pernah membaca jurnal juga bahwa setiap individu itu dianjurkan untuk tidur 7-8 jam. Selanjutnya yaitu jaga kebersihan diri seperti mandi, sikat gigi, membersihkan kuku, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu periksa kesehatan secara berkala. Apabila badan terasa panas, meriang, untuk segera ke dokter. Itu saja materi dari saya. Terima kasih telah belajar bersama.